Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Oke, Bapak Ibu sekalian, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat semuanya Bapak Ibu ya. Oke, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini alhamdulillah Allah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam pelatihan media pembelajaran berbasis multimedia yang diadakan oleh Lokadiklat Kagaman Bandar Lampung. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelumnya ada yang sudah kenal Bapak Ibu dengan saya? Belum ada ya Bapak Ibu ya? Oke, kita baru pertama kali bertemu ya. Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Jadi untuk mencintai sesuatu dibutuhkan perkenalan terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, izin memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Triharteka Sutrisna. Saya dari Widya Iswara dari Lokadiklat Kagaman Bandar Lampung. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini diberikan kesempatan untuk bisa menjadi salah satu narasumber yang menyampaikan pelatihan berkaitan dengan media pembelajaran berbasis multimedia. Oke Bapak Ibu sekalian, saya mau tes dulu nih semangatnya Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke mode serius, saya mau tes dulu semangatnya. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya? Oke, kalau saya bilang semangat pagi, maka jawabannya pagi, pagi, pagi. Luar biasa, sukses bersama. Siap? Siap Bapak Ibu? Oke, semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa, sukses bersama. Wah, mantap. Boleh sekali lagi Bapak Ibu biar lebih semangat, tapi harus lebih kuat lagi nih. Dan jangan kalah dengan siswa-siswanya, kita getarkan ruangan aula ini, tunjukkan kalau kita semua yang hadir pada hari ini siap mengikuti pelatihan. Oke, siap Bapak Ibu? Oke, kita coba ya. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa, sukses bersama. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Wah. Masya Allah, mantap sekali. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi pada hari ini Bapak Ibu, untuk di sesi 1 kita akan belajar berkaitan dengan konsep naskah presentasi, yang mana tujuan presentasi kita, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 4. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian nanti diharapkan bisa memahami berkaitan dengan konsep dasar naskah presentasi. Yang kedua, itu nanti tujuan pembelajarannya diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa mengidentifikasi unsur-unsur penting dalam sebuah naskah presentasi. Dan yang ketiga, yaitu diharapkan Bapak Ibu sekalian dapat menyusun struktur naskah presentasi yang efektif. Dan yang terakhir, diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa menerapkan prinsip penyusunan naskah yang komunikatif Bapak Ibu. Oke, sekarang kita mode serius nih Bapak Ibu. Oke, sebelumnya mau tanya dulu ke Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya pernah nulis naskah presentasi? Pernah ya Bapak Ibu ya membuat presentasi? Oke, kalau pernah mengalami kendala? Oke, apa aja kendalanya? Oke, susah buat naskah presentasi, apalagi? Oke, kendalanya kadang audiensnya boring ya, tidak timbal balik. Oke, ada lagi? Cukup ya? Oke Bapak Ibu sekalian. Oke, semoga apa yang tadi menjadi kendala Bapak Ibu, yang menjadi hambatan, semoga dengan mengikuti pelatihan pada hari ini dapat menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki apa-apa yang tadi menjadi kendala ataupun kesulitan Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke materi yang pertama tentang naskah presentasi. Apa itu naskah presentasi Bapak Ibu? Oke, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, silakan Bapak. Apa Pak naskah presentasi? Oke, naskah presentasi merupakan pedoman dalam mempresentasikan. Oke, siap. Ada lagi Bapak Ibu pendapatnya? Silakan Ibu. Apa Bu? Naskah presentasi? Oke, naskah presentasi adalah dokumen tertulis yang berisikan poin-poin. Siap. Oke, Bapak Ibu sekalian, betul ya. Jadi naskah presentasi adalah merupakan dokumen tertulis yang sebagai panduan kita ya dalam penyampaian informasi kepada audiens. Seperti itu. Fungsinya untuk apa?
Fungsinya itu ya tadi sebetulnya untuk membantu kita, kalau kita membuat naskah presentasi itu bisa membantu kita untuk mengurangi ketergantungan dalam menghafal. Selain daripada itu, tujuannya apa sih? Tujuannya agar apa-apa yang menjadi poin-poin yang sudah kita tuliskan itu bisa tersampaikan semuanya dengan jelas dan baik, Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, yang selanjutnya berkaitan dengan unsur-unsur naskah presentasi, Bapak Ibu. Jadi dalam naskah presentasi itu minimal ada unsur-unsurnya yang harus ada di dalam naskah itu. Kira-kira apa aja ya? Oke, apa Bapak? Judul, betul. Oke, apa lagi? Apa Ibu? Tujuan presentasi, betul. Jadi Bapak Ibu sekalian minimal ada 5. Ada 5 unsur dalam naskah presentasi. Yang pertama tadi betul, judul. Ya, jadi judul ini biasanya di awal ya Bapak Ibu ya. Judul ini merupakan salah satu salah satu penarik sebetulnya. Jadi judul yang baik itu bukan judul yang panjang Bapak Ibu. Judul yang baik adalah judul yang bisa mempresentasikan dirinya sendiri ya. Sehingga menarik untuk orang lain itu pengen tahu. Iya, jadi judul yang baik itu bukan panjang ya, bukan deskriptif. Sebisa mungkin kita buat judul itu dengan seefektif mungkin. Dikit namun bisa menarik. Jadi buat judulnya itu pendek tapi bisa menarik. Sehingga orang tertarik untuk membaca, untuk mengikutinya. Seperti itu. Kemudian yang kedua betul tadi ya. Unsur yang kedua adalah adanya tujuan presentasi. Jadi dalam kita membuat naskah presentasi harus ada tujuannya. Tujuannya apa nih? Agar tidak ngalar ngidul. Jadi tidak ngobrol-ngobrol aja. Tetapi dia ada tujuannya. Ada goalsnya, ada poin yang akan dia sampaikan. Seperti itu. Yang ketiga, yang harus kita ketahui ketika kita membuat naskah presentasi adalah tentang audiens targetnya. Jadi kita harus paham tentang audiens kita ini siapa. Jangan sampai ketika kita membuat naskah presentasi, kita salah mengidentifikasi audiens. Sehingga ketika kita mempresentasikan, kita membuat naskah presentasi, metode dan strategi yang kita gunakan menjadi tidak tepat karena tadi kita tidak mengidentifikasi dengan baik audiens kita siapa. Jadi harus dipastikan dalam kita membuat naskah presentasi kita harus tahu dulu audiensnya siapa ya, sehingga hasil daripada identifikasi bisa menyesuaikan dengan metode dan strategi yang akan kita gunakan. Terus yang keempat berkaitan dengan unsur naskah presentasi yaitu adanya konten utama, adanya poin-poin yang akan kita sampaikan, adanya ide atau gagasan yang akan disampaikan, dan yang terakhir adanya kesimpulan ya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Oke, yang selanjutnya berkaitan dengan struktur naskah presentasi. Sebelum kita masuk ke materi ini, saya mau tes kembali nih Bapak Ibu sekalian, masih semangat gak ya? Oke Bapak Ibu boleh ya. Oke, kalau saya bilang masih semangat maka jawabannya tetap semangat. Kalau saya bilang tetap semangat, maka jawabannya lebih semangat. Kalau saya bilang lebih semangat, maka jawabannya semangat. Oke, siap Bapak Ibu? Oke, kita tes ya. Masih semangat Bapak Ibu? Tetap semangat Bapak Ibu. Lebih semangat Bapak Ibu. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya berkaitan dengan struktur naskah presentasi. Oke, jadi dalam kita membuat naskah presentasi ternyata ada strukturnya Bapak Ibu. Strukturnya itu apa isinya? Ada pembukaan. Pembukaan itu biasanya diawali dengan apa sih? Ya, diawali dengan salam. Kemudian apa lagi? Biasanya ada perkenalan kalau memang baru pertama kali bertemu. Terus bisa juga dibuka dengan pantun atau dibuka dengan kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi, dan ice breaking juga bisa. Oke, kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan yang kedua adalah isi Bapak Ibu. Nah, isi ini berkaitan dengan ide atau gagasan yang akan kita sampaikan, poin-poin utama apa yang akan kita sampaikan, dan yang terakhir yaitu adanya penutup. Nah, penutup ini biasanya tadi berisikan tentang kesimpulan. Jadi kita mereview ulang dari awal, proses awal sampai akhir berkaitan dengan materi apa saja tadi yang sudah kita sampaikan. Begitu.
Dan biasanya ditutup dengan diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu sekalian. Nah, ini materi yang terakhir berkaitan dengan konsep naskah presentasi yang efektif. Jadi naskah presentasi yang efektif itu dikatakan efektif apabila tadi dia memenuhi unsur-unsur tadi yang ada 5. Kemudian dia memenuhi strukturnya. Kemudian terdapat juga prinsip-prinsip naskah presentasi yang efektif, yang komunikatif. Ya, jadi posisinya membuat naskah presentasinya itu ketika orang melihat itu sudah bisa membaca apa isinya, meskipun belum dijelaskan. Kemudian didukung pula dengan visualisasi. Jadi jangan kita membuat naskah presentasi hanya berisikan tulisan-tulisan saja Bapak Ibu. Karena kalau hanya berisikan tulisan, nanti audiensnya akan bosen. Audiensnya malah akan sibuk dengan sendirinya ya. Jadi dia tidak memperhatikan kita nanti. Jadi sebisa mungkin kalau kita membuat naskah presentasi dibuat semenarik mungkin. Baik itu didukung dengan visualisasi gambar, mungkin ada video, mungkin di situ juga ada game, ataupun nanti dibuat dalam bentuk desain yang menarik, tampilan yang menarik, editan yang menarik. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah gitu. Oke Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja berkaitan dengan pelatihan kita pada hari ini. Jadi tadi ada berapa tujuan pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini? Ada 4 Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita review kembali. Jadi ada 4 pembelajaran yang pada hari ini sudah kita lakukan. Yang pertama, tadi kita membahas tentang konsep dasar naskah presentasi. Yang kedua, kita belajar tentang unsur-unsur naskah presentasi. Ada yang masih ingat ada berapa unsur? Ada berapa Pak? Ya, ada 5 betul. Ada 5, diawali dengan judul, adanya tujuan, adanya audience target, adanya adanya ide dan gagasan atau komponen utama, terus yang terakhir ada kesimpulan. Yang ketiga tadi kita membahas tentang struktur naskah presentasi, ada pembukaan, ada isi dan penutup. Kemudian tadi kita membahas juga tentang naskah presentasi yang efektif. Dan yang terakhir, ya itu yang terakhir. Nah, untuk terakhir Bapak Ibu sekalian, nanti di sesi terakhir kita ini, kita akan ada tugas nih untuk Bapak Ibu sekalian. Tugasnya apa? Yaitu untuk merancang naskah presentasi Bapak Ibu. Sesuai dengan materi ajar masing-masing dari Bapak Ibu sekalian. Gitu. Oke Bapak Ibu sekalian, ingat presentasi yang baik bukan hanya tentang apa yang kita sampaikan, akan tetapi juga bagaimana kita menyampaikannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama untuk terus belajar, untuk terus melatih keterampilan kita dalam menyusun naskah presentasi, sehingga kita bisa menjadi lebih profesional. Oke Bapak Ibu, jadi ini berkaitan hanya dengan jam terbang saja Bapak Ibu. Semakin sering kita membuat, semakin sering kita mencoba untuk membuat naskah presentasi, maka akan semakin profesional Bapak Ibu sekalian. Oke, ini terakhir banget ini Bapak Ibu. Jadi nanti di sesi kedua kita akan belajar berkaitan dengan pembuatan naskah presentasi. Jadi berkaitan dengan naskah presentasi itu nanti kita akan menggunakan platform atau tools yang membuat naskah presentasi hanya dalam waktu 5 menit lebih kurang. Ya, nanti kita coba bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan Presentation AI, bisa juga menggunakan Prezi Bapak Ibu, ataupun platform lainnya. Oke Bapak Ibu sekalian, mungkin cukup sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga pertemuan kita pada hari ini di sesi 1 bisa membuka wawasan Bapak Ibu sekalian, memberikan gambaran, memberikan manfaat, sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi kebaikan-kebaikan. Oke, mungkin cukup sekian Bapak Ibu sekalian. Marilah kita tutup dengan melakukan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.